Halo selamat malam pemirsa, nasib naas dialami seorang remaja di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang tewas usai melaksanakan tradisi adat dalam acara penyambutan pasangan pengantin. Korban dinyatakan tewas akibat tertusuk badik di dada kiri. Bersama saya Aya Nufus, inilah iNews Malam selengkapnya. Petugas kepolisian Sidoarjo melakukan razia senjata tajam. Hasilnya pemirsa, polisi mengamankan sekelompok remaja, 4 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Pelaku ini mengaku kepada polisi membawa senjata tajam untuk jaga diri. Razia senjata tajam sebagai upaya menekan angka kriminal dan tawuran terus dilakukan petugas kepolisian Sidoarjo. Dalam razia yang dilakukan, polisi mengamankan 5 orang kelompok remaja yang membawa senjata tajam. Dari 5 orang remaja yang diamankan tersebut, 4 orang diantaranya masih tergolong di bawah umur dan langsung dikirim ke Badan Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Sementara seorang lagi menjalani proses hukum lebih lanjut. Meski senjata tajam diketahui telah dipersiapkan yang digunakan sebagai senjata untuk tawuran antar kelompok remaja, namun pelaku mengaku senjata tajam tersebut sengaja dibawa untuk jaga diri. Petugas melakukan pengamanan dan melakukan pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, didapati di bawah penguasaan pelaku ada sajam, ya, sajamnya seperti yang ada di depan ini. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Berikut sejumlah barang bukti senjata tajam milik pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah menangkap mucikari di sebuah hotel. Tersangka ditangkap usai memperkerjakan 2 perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah menangkap muncikari berinisial MDH 24 tahun di sebuah hotel. Saat ditangkap, tersangka tengah bersama 2 perempuan di bawah umur yang dijadikannya pekerja seks komersil. Dari hasil pemeriksaan, tersangka menawarkan kedua anak perempuan sebagai pekerja seks komersil dengan memanfaatkan jejaring sosial media. Usai berhasil mendapatkan sasaran pelanggan, tersangka mempertemukan dengan pekerjanya di sebuah hotel. Dari pengakuannya, tersangka baru 2 pekan menjalani aktivitas sebagai muncikari. Setiap kali kencan, tersangka menawarkan tarif kepada kedua korban Rp300.000 hingga Rp350.000. Untuk pembagian hasil, tersangka memperoleh 40% dan 60% untuk pekerjanya. Jadi dia menggunakan korban, yang mana korban ini masih di bawah umur, ada 2 orang korban, yaitu dia menawarkan untuk istilahnya digunakan untuk kegiatan prostitusi. Jadi dia menggunakan media sosial melalui Facebook, kemudian juga di WA juga, WhatsApp. Terus kemudian dia tawarkan apabila ada pelanggan yang tertarik, kemudian ada transaksi melalui tersangka ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pimpinan pondok pesantren di Kota Jambi ditangkap anggota Ditreskrimum Polda Jambi karena melakukan tindak asusila terhadap belasan santri dan santriwatinya. Perbuatan bejat pelaku terungkap usai salah seorang santriwatinya mengalami infeksi pada kemaluannya. Pimpinan pondok pesantren di Kota Jambi berinisial AW digiring ke ruang pemeriksaan Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda Jambi. Pria 29 tahun itu ditangkap karena melakukan tindak asusila terhadap 11 santri dan 1 santriwati di rumahnya. Perbuatan bejat pelaku terungkap usai salah satu korbannya menghubungi orang tuanya minta dijemput karena sedang sakit. Karena sakit, korban dibawa oleh orang tuanya berobat ke salah satu puskesmas di Kota Jambi.
Dari hasil pemeriksaan medis terungkap jika korban mendapat pelecehan seksual dan mengalami infeksi di kemaluannya. Korban pun akhirnya mengaku jika telah disetubuhi pelaku. Dari hasil pemeriksaan korban dan saksi terungkap jika ada 11 korban lainnya yang merupakan santri di pondok pesantren tersebut. Modus pelaku sebelum melakukan perbuatan asusila dengan memanggil korban ke rumahnya dan memerintahkan korban untuk mengerjakan sesuatu. Salah satu korban ada yang mengeluh sakit panas, dibawa ke puskesmas. Rupanya sakitnya itu diawali dari adanya infeksi di alat kelaminnya. Apakah ada iming-iming atau ada seperti apa? Selama ini modusnya adalah korban kebanyakan dipanggil ke kediaman daripada pimpinan pondok pesantren. Kurang lebih selama 2 tahun melakukan kegiatan ini. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Mobil yang ditumpangi Guru Supriyani terdakwa penganiayaan anak polisi ditembak orang tak dikenal usai sidang. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM. Bahkan anggota polisi ini harus mendapatkan 27 jahitan karena terkena senjata tajam milik pelaku. Aksi heroik seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM di Larangan, Tangerang, Banten viral di Jagadmaya. Pelaku yang berulang kali mencoba kabur pun tak berkutik saat Ibtu Rahmat Gunawan menahan pelaku dan dibantu sejumlah warga. Akibat aksi heroiknya, Ibtu Rahmat harus mendapat perawatan di bagian tangan karena terkena sabetan senjata tajam milik pelaku. Kejadian bermula saat Ibtu Rahmat tengah berpatroli di sekitar lokasi dan melihat adanya aktivitas janggal di sebuah mesin ATM. Melihat plat nomor menggunakan plat R, Honda Beat menggunakan nomor palsu. Nah, setelah saya itu balik kembali, saya lihat ternyata ada laki-laki masuk mencoba membantu ibu-ibu yang sedang ambil ATM. Saya langsung bertanya, "Ibu kenapa?" "Iya Pak, ini keganjel," ya kan. Terus dia menjawab, "Nah, kamu ngapain?" Saya bilang gitu kan. "Enggak Pak, saya bantu apa? Kamu ke ibu kenal enggak?" "Enggak." "Wah, lu kamu enggak minta bantuan, berarti kamu maling nih, penjahat kamu," saya bilang gitu kan. Nah, karena saya udah yakin, saya langsung melakukan pemitingan, langsung saya amankan. Nah, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau dari bilah badannya. Nah, akhirnya mengorek pisau itu sehingga kena tangan saya. Usai berhasil ditangkap, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ciledug guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Camat Baito Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi. Peristiwa diduga sebagai bentuk teror terhadap Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk di
aula situ di tribun. Kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru, tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini, kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang lanjutan kasus guru Supriyani hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Karena berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan, kita meminta keberatan tapi kita meminta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Sementara Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa itu? Materi apa? Yang tidak Ya karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi. Ya, ada beberapa poin. Tadi memang kita tidak terlalu poin-poin pada penasihat hukum. Saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya penasihat hukum tidak memenuhi pasal 156 dalam KUHP itu aja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, penyebab kematian siswi calon pramugari di Asrama Pendidikan Penerbangan di Medan, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Keluarga menduga kematian korban janggal karena 1 jam sebelum ditemukan tidak bernyawa, ia sempat mengirim video sedang bernyanyi. Ade Nurul Fadila, 19 tahun. Sempat mengirimkan video dirinya sedang menyanyi 1 jam sebelum dikabarkan meninggal dunia di Asrama Pendidikan Calon Pramugari di Medan, Sumatera Utara 1 Oktober lalu. Curiga kematian anaknya tidak wajar, keluarga melalui kuasa hukum melapor ke Polda Sumatera Utara, termasuk mengajukan ekshumasi untuk keperluan otopsi. Keluarga mengaku terdapat luka lebam di leher serta jari tangan dan kaki yang membiru.
Selain itu, jejak digital dari ponsel korban ada sebagian yang terhapus dan kunci telepon sudah terbuka. Sampai detik ini ya, belum ada perkembangan apapun dari pihak kepolisian dan kita juga masih menunggu. Ya, kita sedikit kecewa sih. Sudah hampir seminggu belum ada perkembangan apapun. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengaku telah menerima laporan keluarga korban. Kasus ini kini dalam penyidikan termasuk akan melakukan otopsi. Mengundang ataupun meminta klarifikasi pihak-pihak yang terkait di antara pelapor itu sendiri, kemudian lembaga atau pihak kampus yang menjadi tempat yang bersangkutan selama ini melakukan atau melaksanakan pendidikan. Jadi kita tunggu proses itu yang tentu nanti akan kita sikapi oleh penyidik di Treskrim. Ade Nurul Fadila diketahui 2 bulan menjalani pendidikan jurusan pramugari penerbangan. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kamar asramanya dan dinyatakan meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Sakit USU Medan. Dari Asahan dan Medan, Sumatera Utara, Ulil Amri dan Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasi Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Informasinya sesaat lagi, tetap di iNews Malam. Anda masih di iNews Malam bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasi Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Mendak periode 2015-2016 ini ditetapkan tersangka bersama tersangka lain berinisial DS. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Jagung menjelaskan pihaknya memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Tom Lembong langsung ditahan di Rutan Salemba. Akibat korupsi, negara diduga rugi 400 miliar rupiah. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan 1 orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Tak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu.
Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa. Maung Garuda menjadi perhatian publik. Mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1, lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakso jadi makanan khas Indonesia, pengobat rindu diaspora Indonesia di Arab Saudi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, viral di media sosial sebuah warung makan Padang yang terletak di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dirazia oleh Ikatan Keluarga Minang. Dalam razia ini, rumah makan Padang yang bukan dimiliki oleh orang asli Padang, IKM sempat mencopot label masakan Padang. Inilah video yang viral di media sosial memperlihatkan razia terhadap rumah makan Padang yang berjualan di depan Rumah Sakit Walet, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang yang diduga tergabung dalam Perhimpunan Ikatan Keluarga Minang merazia rumah makan Padang yang tidak dimiliki oleh orang asal Padang. Pihak pedagang sempat kaget dengan kedatangan kelompok IKM tersebut. Bahkan pihak Minang Padang juga sempat melarang rumah makan tersebut dengan tulisan Padang. Kelompok IKM juga mencopot tulisan masakan Padang yang terpasang di kaca etalase. Didatangkan oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu kita dikasih pilihan sama dia mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang udah ditentuin harga Padangnya. Tapi masakan Padangnya tetap dipakai. Kaget sih datangin nama IKM gitu. Berapa orang waktu itu? Sekitar 7 orang sama 1 polisi. Akibat kejadian tersebut, rumah makan sepi pembeli. Pedagang berharap agar pihak kepolisian dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini lantaran mereka juga sebagai pedagang dari PKBM binaan dari Kodim agar dapat berjualan kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, makanan khas Indonesia seakan menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia di Arab Saudi. Namun kini mereka dapat dengan mudah menemukannya dalam kegiatan yang digelar Kementerian Media Arab Saudi sebagai bagian dari program Global Harmony. Bakso, siomay, batagor, mungkin bagi kita sudah biasa. Berbeda halnya bagi warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Bisa jadi makanan-makanan ini sulit ditemui. Namun, dalam kegiatan Global Harmony yang digelar Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, beragam makanan khas Indonesia tersedia. Salah satu stand ini, makanan-makanan favorit seperti siomay, batagor, ayam geprek, hingga es cendol dijual. Yang paling laris tentu saja bakso. Ratusan mangkok bakso bisa ludes dalam sehari. Makanan berkuah ini seakan menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Ya, terutama ya kalau keluar-keluar kayak gini kita cari makanan khas Indonesia. Makanan saya cari-cari bakso dari mulai pintu masuk, di mana yang jualan bakso alhamdulillah dapat. Tak hanya makanan, berbagai pertunjukan kesenian dan hiburan dari musisi Indonesia menjadi ajang para diaspora Indonesia berkumpul, berinteraksi, dan melepas rasa rindu akan tanah air.
Kegiatan ini digelar selama 46 hari dengan menampilkan 9 budaya dari 11 negara yang berbeda. Sesuai dengan program Global Harmony yang dicanangkan Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, kegiatan ini mampu menunjukkan integrasi budaya, mampu mempererat hubungan baik antara warga negara dan penduduk Arab Saudi. Sumpah ya, saya baru beberapa hari aja di Riyadh, udah kangen makanan Indonesia, rasain makanan Indonesia, langsung kangen lagi sama kampung halaman. Gimana orang-orang yang udah bertahun-tahun di sini, jarang ketemu makanan Indonesia, dan ketemu makanan kayak gini, pasti kangen banget. Dari Riyadh, Arab Saudi, Triamana Tenaya, Ayus melaporkan.